Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam latihan fisika pada episode kedua atau video kedua. Kita masih melanjutkan pembahasan pada soal-soal gerak translasi. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar, sehingga dapat menyelesaikan persoalan-persoalan pada gerak translasi. Kita lihat pada soal nomor 1. Seekor tupai yang sedang bergerak mempunyai koordinat pertama 3,5 dengan 2,2 meter pada waktu T sama dengan 0 Kemudian koordinat yang kedua negatif 4,5 dengan 8,2 meter setelah terjadi waktu 4 sekon, maka besar kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata dari mulai 0 sampai 4 sekon berapa meter per sekon. Itu yang diinginkan pada soal nomor 1. Kita lihat pembahasannya. Maka A memiliki titik koordinatnya 3,5 dengan 2,2, maka dibuat vektornya, persamaannya 3,5i ditambah 2,2c. Kemudian pada B maka dengan demikian negatif 4,5i diikuti 8,2c. Berapakah kecepatan rata-ratanya dari 0 sampai 4 sekon? Maka delta R-nya adalah B dikurangi dengan A. Maka ini dikurangi dengan A, maka ini negatif 4,5i ditambah dengan 8,2c dikurangi 3,5i. Kalau ini dibuka tanda kurungnya negatif 2,2c. Maka dengan demikian ini ketemunya negatif 8. Kan itu. Negatif 8. Jadi 4,5 ditambah 3,5 negatif 8. Kemudian ini negatif maka 8,2 dikurangi 2,2 adalah 6. Maka ketemunya adalah negatif 8i ditambah dengan 6c. Maka dengan demikian waktu yang dibutuhkan adalah 0,4. Ini adalah perpindahannya negatif 8i ditambah 6c. Maka dengan demikian delta T-nya adalah 4 dikurangi 0, maka 4 sekon. Sehingga delta R dibagi dengan delta T. Itu namanya kecepatan rata-rata. Sehingga kalau boleh dituliskan persamaannya, ini adalah negatif 8i ditambah dengan 6c dibagi dengan 4. Maka ketemunya adalah negatif 2i ditambah dengan 3/2c. Ini adalah persamaan pada sembarang waktu tetapi dikatakan memiliki kecepatan rata-rata yang tetap karena tidak ada unsur T-nya. Maka dengan demikian kita harus bisa mengambil sekarang ini adalah unsur X, ini adalah unsur Y. Maka dengan demikian Vx kuadrat ditambah dengan Vy dikuadratkan. Ini pada besar kecepatan rata-ratanya. Maka dengan demikian negatif 2 dikuadratkan ditambah dengan 3/2 dikuadratkan. Ini 4, ini 9/4. Maka dengan demikian 4 ditambah dengan 9/4, maka hasilnya adalah 2,5 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah yang A. Jadi harus hati-hati kita di sini Maka kita akan menggunakan Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat di akar semua. Itulah soal nomor 1. Nah, kita lihat pada soal nomor 2. Sebuah partikel bergerak dalam suatu bidang dengan persamaan R sama dengan 6ti ditambah dengan 2t kuadrat c.
R dalam meter, T dalam sekon. Besar kecepatan partikel pada saat 2 sekon. Diturunkan dulu sebagai fungsi kecepatannya. Maka persamaan R-nya sudah ada. Berapakah V-nya pada waktu 2 sekon? R ini merupakan fungsi, ya. Fungsi dari kecepatan, artinya kecepatan merupakan fungsi turunan pertama dari posisi. Maka dr per dt. Maka d dikalikan 6ti ditambah dengan 2t kuadrat j dt, ya. Maka dengan demikian, ya, ini pangkat 1, ya, maka menjadi pangkat 0. Nah, maka hasilnya 6. Ini adalah 4t pangkat 1 atau 4t. Maka menghasilkan V sama dengan 6I ditambah 4TJ dalam satuan meter per sekon. Ini sebagai persamaan kecepatan terhadap waktunya. Pada waktu 2 sekon, maka dengan demikian V2 sama dengan, ini dimasukkan 2. 2 kali 48, maka V2-nya adalah 6I ditambah dengan 8J. Ini persamaan, ya, pada waktu kecepatannya T sama dengan 2 sekon, maka besarnya adalah ini, ya. Nah, langsung dimasukkan 6 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat adalah 10. Dalil Pitagoras ingat, ya. Maka dengan demikian ketemunya 10 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah yang C, ya. Kita lihat pada soal nomor 2. Nomor 3, sebuah partikel yang bergerak dengan vektor berikut. R sama dengan 2T kuadrat dikurangi T dikalikan dengan I, ya. Kemudian ditambah T pangkat 3 ditambah T dikalikan dengan J. Semua dalam satuan internasional. Berapakah kecepatan partikel pada saat 1 sekon, ya, dalam satuan meter per sekon? Pilihan jawabannya sudah ada 1, 3, 4, 5, dan 7. Ya. Maka dengan demikian kita lihat, ya, yang diketahui dalam soal. Inilah persamaan posisinya. Kemudian V adalah turunan pertama dari fungsi posisi sampai detik ke 1. Maka dengan demikian, ya, V sama dengan dr per dt, ya, sama dengan d per dt dikalikan dengan vektor R-nya. Maka yang diturunkan adalah yang memiliki fungsi T, ya. Maka 2 dikalikan 24 menjadi pangkat 1. Ini adalah T pangkat 0. 1T pangkat 0. Ini 3T pangkat 2. Ini T pangkat 0. 1 pangkat 0. Maka dengan demikian, ya, maka 4T dikurangi 1 dikalikan dengan I, ya. Kemudian ditambah dengan 3T kuadrat ditambah dengan 1 dikalikan C. Dimasukkan angkanya pada waktu 1 sekon, maka V1-nya, ya, ini adalah 4 dikurangi 1, 3. Kemudian, ya, ini adalah 1, 3. 1 berarti 3 ditambah 1, 4. Maka unsur X-nya adalah 3I, unsur Y-nya adalah 4J. Ini adalah vektor kecepatan pada 1 detik. Maka besarnya adalah VX kuadrat ditambah dengan VY dikuadratkan. Maka akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5. Artinya 16 tambah 9 diakarkan, ya. Itulah pada soal nomor 3. Jawabannya adalah D, ya. Maka dengan demikian kita lihat pada soal nomor 4. Diketahui gerak suatu benda dalam bidang datar memiliki persamaan posisi 8 ditambah 3T dikurangi 1,5T dikuadratkan, semuanya dikalikan dengan I. Kemudian 6 dikurangi 4T ditambah 2T kuadrat dikalikan semuanya dengan J. Ya, kecepatan setelah 2 sekon. Ya, berapa meter per sekon? Pilihannya 1, 3, 4, 5, dan 10. Ya. Maka dengan demikian inilah persamaan posisinya, ya, dalam satuan SI. Berapakah kecepatan pada waktu 2 sekon?
Maka dengan demikian diturunkan dulu V sama dengan dr per dt, maka d per dt dikalikan dengan fungsi posisinya. Ya, fungsi posisinya adalah yang diketahui dalam soal ini. Maka dengan demikian ya, yang 8 dengan 6 tidak memiliki fungsi t maka 0, maka ini t pangkat 0, satunya dikalikan 3 maka 3. Kemudian 2 dikalikan 1,53 maka pangkat 1 ya. Maka ini negatif t pangkat 0 jadinya ya. Menjadi negatif 4 maka 4t pangkat 1. Dimasukkan nilainya pada waktu 2 sekon, maka V2-nya adalah 3 dikurangi 3 dikalikan 2, maka ini 6 ya, dikurangi 3 maka masih ada negatif 3i, kemudian ini 8 dikurangi 4 masih ada 8c. Maka persamaannya adalah ini masih ada 4c ya. Maka dengan demikian negatif 3i ditambah dengan 4c, ketemunya harga mutlaknya adalah V kuadrat ditambah dengan Y kuadrat diakarkan, maka menjadi 5 meter per sekon. 3 kuadrat, negatif 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat, hasilnya 5 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan pada soal nomor 6. Ini nomor 5 ya. Gerak suatu benda dinyatakan dengan persamaan 2t kuadrat dikurangi 4t ditambah 8 dikalikan dengan vektor i. Ya. Kemudian 1,5t kuadrat dikurangi 3t dikurangi 3t dikurangi 6 dikalikan vektor c. Dalam besaran satuannya adalah SI, satuan seluruhnya adalah SI. Maka berapakah kelajuannya pada waktu 2 sekon? Masih sama dengan soal nomor 4 tadi ya. Maka dengan demikian ini adalah fungsi posisinya terhadap waktunya. Berapakah kecepatannya pada waktu 2 sekon? Maka fungsinya sebagai fungsi turunan pertama dari fungsi posisi, maka d per dt ya. Ini 2t kuadrat dikurangi 4t ditambah 8 dikalikan vektor i. 1,5t kuadrat dikurangi 4t dikurangi 3t dikurangi 6 dikalikan vektor c. Kita turunkan 2 kali 2 4 dikurangi 1 pangkatnya maka 4 pangkat 1. Ini 1 dikalikan 4 4 pangkat 0 t-nya. Ini harganya 0. Ini 3 t pangkat 1 ya. Ini adalah 3t pangkat 0. Maka hasilnya adalah 4t dikurangi 4 dikalikan vektor i, kemudian 3t dikurangi 3 dikalikan dengan vektor c. Pada waktu 2 sekon dimasukkan angkanya ya. 4 kali 2 8, 8 dikurangi 4 maka hasilnya adalah 4i. 6 dikurangi 3 adalah 3, maka menjadi 4i ditambah 3c, maka besarnya V2 adalah Vx kuadrat ditambah dengan Vy dikuadratkan. Maka ketemunya adalah 5 meter per sekon. Ini 16, ini 9 ya. Maka 3 tambah 4 ketemunya 5 ya. Itulah yang diinginkan. Jawabannya adalah B ya. Kita lihat pada soal nomor 6. Sebuah partikel bergerak dengan persamaan posisi sebagai berikut. R sama dengan T kuadrat ditambah 4T ditambah 1. Ya. Dikalikan dengan vektor I, kemudian 3TC. Berapakah kecepatan partikel pada waktu T sama dengan 0? Ini pilihannya 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Maka kita ambil ini fungsi posisinya. V-nya berapa pada waktu T sama dengan 0? V merupakan turunan pertama dari posisi, maka D per dt ya. Ini adalah fungsi posisinya. Kita turunkan 2 kali 1 2 T pangkat 1. 1 kali 4 T pangkat 0, maka 4 ya. Kemudian
1 kali 3 T pangkat 0. Maka dengan demikian 2T ditambah 4 dikalikan vektor I ditambah dengan 3C. Dimasukkan angkanya pada waktu T sama dengan 0. Maka V0-nya ini adalah 0. Maka tinggal 4I ditambah 3C. Hasilnya besarnya adalah akar dari VI kuadrat ditambah dengan VY dikuadratkan. Maka ketemunya 5 meter per sekon. Ya. Masih sama dengan soal nomor 5, tetapi posisinya berbeda. Itulah keseluruhan yang dapat dibahas pada pertemuan kali ini dari 1 sampai 6. Semoga kita dapat memahami semuanya dan mudah kita mencari cara-cara yang lebih efektif. Jadi jawabannya ada yang E, sehingga keseluruhan itu semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.